Membaca semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran harian kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah karya Syekh Rasyid Abdul Karim. Kalau di dalam kitab ini tertanggal 30 Rabiul Tsani. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Hadis yang pertama tentang makan sebelum sholat Idul Fitri dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat sholat di hari fitri sampai beliau memakan beberapa butir kurma. Hadis Sahih Bukhari nomor 953. Hadis kedua tentang makan sebelum atau sesudah sholat Id dari Buraidah radhiyallahu anhu dari ayahnya yang berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'ama wa la yat'amu yaumal adha hatta yusalliya." Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar untuk sholat di hari Idul Fitri sampai beliau makan, dan beliau tidak makan di hari Adha sampai beliau selesai sholat. Jami' At-Tirmidzi nomor 542. Hadis ketiga tentang sholat Id sebelum khutbah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma yusalluna al-idain qabla al-khutbati." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma melakukan salat Idul Fitri dan salat Idul Adha sebelum khutbah. Sahih Bukhari nomor 963, Sahih Muslim nomor 888 dan Sunan An-Nasa'i nomor 1564. Hadis selanjutnya tentang salat Id tanpa azan dan iqamat dari Jabir bin Samullah radhiyallahu anhu yang berkata, "Sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-aidain ghaira maratin wala marrataini bi ghairi adanin wala iqamatin." Saya pernah salat Idul Fitri dan Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak lebih dari 2 kali, dan kedua salat itu dilakukan tanpa azan dan tanpa iqamah. Sahih Muslim nomor 887, Jami' At-Tirmidzi nomor 532 dan juga terdapat di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis selanjutnya tentang khutbah salat Idul Fitri dan salat Idul Adha dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla." Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di hari fitri dan adha menuju tempat salat. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salat. Hal pertama yang beliau lakukan adalah salat. Summa yunsarifu fayaqumu muqabilan nas wan nasu julusun ala sufufihim. Kemudian beliau berdiri menghadap ke arah manusia, sedangkan orang-orang waktu itu tetap duduk di barisan salat mereka. Faya'iduhum wa yusihim wa ya'muruhum. Maka Rasul memberi pengajaran kepada mereka, Rasul memberi wasiat kepada mereka, dan Rasul menyampaikan perintah-perintah agama kepada mereka. Sahih Bukhari nomor 956. Menjelaskan hadis-hadis di atas, Syekh Rasyid Abdul Karim berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyunahkan salat Id sebagai bentuk syukur kepada Allah. Beliau menegakkannya setelah 2 ibadah yang agung, yaitu puasa Ramadan dan haji. Beliau menyunahkan beberapa hal yang berkaitan dengan kedua sholat tersebut, juga menentukan hukum-hukumnya yang hendaknya orang Islam mengetahui sunnah dan hukum-hukum tersebut sehingga bisa meneladani Rasul dalam beribadah. Beberapa hukum yang bisa disimpulkan dari hadis-hadis ini yaitu yang pertama, bahwa termasuk sunnah adalah tidak keluar menuju tempat sholat Idul Fitri sebelum memakan beberapa butir kurma atau makanan apa saja.
yang haram, yang halal. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwa yang sunnah adalah tidak makan di hari Adha sampai selesai sholat. Kemudian pelajaran ketiga, bahwa tidak disyariatkan azan dan iqamat untuk sholat Id. Wallahu a'lam bishawab.